Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Kembali lagi setiap jam 3 sore kita di acara Markombur. Jadi kita hari ini akan bercerita tentang isu-isu terkini yang mungkin saja sedang viral ya. Kali ini saya Putra Andika Siagian, tidak sendiri pemirsa, saya selalu ditemani oleh yang ijo-ijo juga ada di sana ya. Ada Zizi, silakan Zizi. Hari ini kita temanya seger ya. Iya, ijo-ijo. seger buger gitu ya. Iya. Baik, apa kabar Bang Putra? Sehat Alhamdulillah ya? sehat. Alhamdulillah, pasti kita harapkan Bang Putra dan juga pemirsa di rumah dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada pemirsa. Dan hari ini ya seperti biasa saya Zizi kembali hadir untuk mendampingi Bang Putra di mana lagi kau bukan di Markombur. Dan hari ini kita membahas sebuah topik yang sangat menarik pastinya ya, yang dimana saat ini memang kita di berbagai kehidupan lapisan masyarakat ini sangat menjadi perhatian karena jika kita melihat data berikut, yakni data terbaru dari Kota Medan sendiri tercatat ada 9.878 kasus HIV/AIDS yang ini tentunya menjadi alarm bagi kita semua ya untuk lebih peduli mengambil langkah untuk bisa melakukan atau menciptakan lingkungan yang pastinya lebih aman. Betul. Dan hal ini juga bukan hanya sebagai masyarakat tapi juga pemerintah, baik itu dari pemerintah sendiri atau dari kepolisian sendiri. Bang Putra juga ikut lagi gencar-gencarnya ini untuk memfokuskan merencanakan aksi nasional dan juga strateginya dalam menghadapi dan juga berupaya untuk bisa mencegah hal ini semakin berkembang. Dan dari hal ini juga dengan sesuai topik kita hari ini Bang Putra, tentunya kita ingin menyatukan langkah ya, cegah HIV/AIDS dan jauhkan diri dari narkoba. Dan hari ini bukan hanya kami berdua di sini bukan hanya Zizi dan Bang Putra, tapi juga ada narasumber yang pasti berkompeten, yang pastinya punya pengalaman lebih terkait dengan topik ini, yang tentunya nanti kita akan bahas-bahas dan juga sharing bagaimana sih langkah untuk pencegahan yang tepat. Dan berikut akan kita perkenalkan. Silakan Bang Putra untuk diperkenalkan dari siapa hari pemirsa, ini. di sebelah kiri saya ini sudah hadir kakak cantik kita ya kan. Di sini ada Ibu Katarina Firyani Gea Escape selaku anggota dari IPI. Selamat sore Kak. Selamat sore. Iya, nanti kita akan tanya-tanya lah, kakak kasihlah ilmunya sama pemirsa di rumah ya. Jangan pelit-pelit ya Kak ya. Ya, diajari, diedukasi ya kan. Di sebelah Zizi ada Bang Ganteng nampaknya di sini ya. Betul. Hari ini Bang Putra bersaingan ya. Iya. Baik, di sini Bang Putra kita hadirkan juga pendiri dari Medan Plus. Di sini hadir abangda kita Bapak Eban Toronta Kaban di sini. Apa kabar Pak Eban? Sehat? Baik, sehat. Selamat sore semua. Biasa. Ya nanti kita tanya-tanya supaya Bang Eben juga bisa mengedukasi pemirsa yang berada di rumah sana. Nah, biasa pemirsa, saya akan mendahului pertanyaan. Silakan. Ya kan? Satukan langkah cegah HIV/AIDS dan jauhkan diri dari narkoba. Nah, mungkin bagi para pemirsa yang masih awam nih, Kak, masih banyak ternyata di luar sana gitu kan. Apa sih Bang itu HIV itu? Nah, ini kita tanya sama Kak Catherine-nya gitu ya kan. Apa sih HIV itu Kak? Jadi supaya jangan sampai mereka berpikir HIV ini sesuatu yang mungkin di luar nalar mereka gitu kan. Tapi ternyata begini. Nah itu dari kakak lah nanti yang bisa menyampaikannya. Silakan Kak Catherine. Terima kasih Bang Putra. Iya, kalau kita lihat kan HIV adalah virus sebenarnya ya. Yaitu Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus ini kalau di dalam bahasa Indonesia adalah sejenis virus yang bekerja untuk menghancurkan kekebalan tubuh manusia. Nah, kurang lebihnya kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, virus ini ketika dia sudah masuk di dalam tubuh seseorang, sistem kerjanya dia itu enggak langsung kayak orang berdemo langsung tonjok-tonjokan. No, tidak. Jadi dia itu bekerja secara santai. Ya. Jadi santai-santai dia mengcopy dirinya dulu sampai banyak dengan jumlah yang sudah cukup, barulah dia menyerang tubuh sistem si manusia. Ya. Jadi makanya kalau kita lihat mengapa orang yang terinfeksi dengan HIV itu tidak langsung drop, karena memang ada proses jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu
kapan ia bisa menyerang kekebalan tubuh manusia secara penuh. Nah, jadi virus ini dia nggak semata-mata memang dia langsung menghancurkan tubuh manusia, tidak. Meskipun dia pun udah ada di tubuh manusia, ketika tidak ada sistem imun tadi penyakit penyertaan lainnya itu masuk di dalam tubuh seseorang, contohnya itu TB, maka virus HIV ini di dalam tubuh seseorang dia bisa bertahan tanpa ada gejala. Nah, setelah ada penyakit-penyakit penyerta inilah barulah indikasi itu sudah mulai muncul kepada diri seseorang. Karena sistem imun tadi sedang fokus mungkin menyembuhkan penyakit yang penyerta tadi ya. Iya, kan? betul. Nah, seperti dah kurang lebihnya Bang itu. Tapi Bu Katri, kira-kira ada nggak sih orang-orang yang memang beresiko nih terinfeksi ataupun terkena dari HIV AIDS sendiri? Kalau dibilang berisiko, saya sangka bukan hanya virus HIV, semua jenis penyakit itu adalah beresiko. Iya. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan bagaimana seseorang setelah mengetahui dia terinfeksi dengan HIV, apa yang harus dilakukannya. Kalau dibilang beresiko, itu resikonya banyak masyarakat itu nggak sadar dengan kesehatannya. Dia menyangka dirinya aku sehat-sehat aja kok. Aku kemarin cuma ke bar doang. Aku kemarin cuma gini-gini aja. Aku sehat. Nah, untuk menyadari, untuk meminimalisir resiko itu, maka sekarang ini kan ada kita sebagai pendamping atau seperti Bang Toton kan Medan Plus. Jadi dia menggerakkan seluruh stafnya sebagai pendukung sebaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat banyak bahwa pemeriksaan kesehatan ini sangat penting. Ya. Tapi yang kita lihat sampai sekarang ini mungkin sekian persen masyarakat itu sadar akan kesehatan. Mereka masyarakat luas pada umumnya baru ke rumah sakit itu setelah sakit. Ya, kan? Itulah Indonesianya. Indonesia. Iya. Ya. Nah, kita ke Bang Eben dulu ya, Ci. Satu pertanyaan untuk Bang Eben nih. Bang Eben siap-siap ya. Iya, siap. Pertanyaannya gini, Bang. Tadi kan kata-kata pendampingan atau edukasi lah kita bilangnya, edukasi. Dari Medan Plus sendiri Bang, mungkin bisa disampaikan lah, Medan Plus itu apa gitu kan, biar nanti pemirsa mengerti gitu kan. Apa sih Medan Plus ini Bang? Kami berdiri di tahun 2003, diawali tahun 2001, ada perjumpaan orang yang terinfeksi HIV dan beberapa keluarganya. Dan saling berbagi, bukan saling berbagi virus ya, bukan. Saling berbagi kesedihan, saling berbagi sharing dan ya dengan ketakutan menghadapi masa depan. Karena kan pada saat itu mungkin masih minim, betul. Masih pengobatan luar masih biasa belum. Ya. Nah, jadi tahun 2001 perjumpaan pertama dalam bentuk kelompok, akhirnya kami membentuk kelompok komunitas. Nah, tapi seiring bertambahnya waktu, jumlahnya semakin banyak anggota, dan akhirnya kami buat yayasan lah. Anu ini pemerintah negara hukum kan, kumpul-kumpul nggak jelas nanti dibubarkan nanti. Bang dia ngapain aja di situ Bang? Maksudnya kumpul di situ saling memotivasi kah, brainstorming kah gitu? Ya awalnya hanya sekedar berbagi cerita, berbagi pengalaman. Ada ruam lo di kulitku, ada diare berkepanjangan, hanya begitu cerita. Aku bisa nikah enggak gitu kan. Awalnya sebatas kehidupan normal, bagaimana menghadapi masa depan setelah HIV hadir dalam hidupnya. Gitu. Tapi ternyata kami dilirik juga sama pemerintah bahwa penting juga ini dilibatkan komunitas. Akhirnya kami menjadi bagian dari penanggulangan HIV bersama pemerintah. Ya juga dikasih tugas juga yang lebih penting dan jelas indikator keberhasilannya gitu kan. Kehadiran Medan Plus bermanfaat nggak sih sebetulnya gitu. Nah, seiring dengan waktu pekerjaan itu akhirnya jadi lebih profesional, bukan hanya sekedar tempat curhat-curhat, tapi ada juga intervensi-intervensi yang memberikan daya ungkit keberhasilan penanggulangan HIV. Salah satunya misalnya kami diminta memotivasi teman-teman orang HIV ini untuk meminum obat dengan patuh. Nah, atau mengakses layanan kesehatan lagi, karena kan ada juga yang bosan mungkin teman-teman ODA ini yang berobat.
Dia pikir dulu udah mau mati lah ini pikirnya kan, ternyata Besok mati lah ini. jalan 2 tahun 3 tahun nggak mati-mati. ya kan? Ternyata udah sehat. Dia pikir udah nggak perlu minum obat, padahal obat itu harus diminum seumur hidup. Seumur hidup terus lakukan. Iya, karena virus itu akan ada dalam tubuh manusia seumur hidup sebetulnya. Jadi kehadiran kami akhirnya juga harus dilihat pemerintah, jangan sekedar tempat-tempat nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul. Harus ada juga yang bisa diberikan Medan Plus dalam upaya penanggulangan HIV. Gitu. Baik, nah kalau di Medan Plus ini selama dalam perjalanannya nih Pak Epen, apakah untuk tren kasus khususnya di Sumatera Utara sendiri nih Iya, meningkat atau justru seperti apa atau mungkin Saat inilah, ya ya kan? saat ini seperti apa? Ya masih meningkat. Setiap tahun terus ada pertambahan kasus yang kami juga melihat bahwa ini perlu strategi-strategi baru bagaimana membuat pencegahan ini betul-betul bisa efektif. Karena kalau kita lihat jumlah data yang saya miliki dari teman-teman Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, secara kumulatif itu 29.000 kasus HIV. Secara kumulatif. Sumut ya. Iya, untuk tahun ini saja kasus baru untuk Sumatera Utara itu hampir 8, ini kayaknya udah perlu pakai kacamata nih saya ya. 2.792 per Oktober kasus baru. Ribuan ya. Nah, jadi ada dari Siantar, Baligi, Deli Serdang, Campur seluruh apa lah Sumatera kabupaten Utara. kota. Iya. Jadi bagaimana mendistribusikan kondom, bagaimana menyadarkan teman-teman yang masih punya perilaku beresiko, itu masih menjadi tantangan buat kami. Gitu. Oke, tapi untuk banyaknya nih mungkin di Medan Plus sendiri ataupun mungkin secara umum, mana yang paling banyak penderitanya? Apakah perempuan, Ya, anak, atau ataupun laki-laki, mungkin yang memang masih ya mungkin masa sekolah? Mungkin dari Kak Catherine juga nanti mungkin punya datanya seperti apa? Boleh dijelaskan seperti apa deh Pak Epen? Kayaknya tetap laki-laki, Bang. Paling banyak. Iya, laki-laki ini memang sumber masalah, Bang. Oh iya, betul ya. Jadi jumlah kasus masih tertinggi dari laki-laki. Gitu. Paling tinggi laki-laki. Oke, luar biasa ini. Kalau di usia pun juga masih di usia produktif paling banyak. Produktif ini 30 Ya sekitar itulah sampai ke 40-an ke bawah gitu. Karena memang ya yang masih lincah-lincah lah, masih punya pergerakan dan banyak keinginan gitu. Oke, baik. Menurut Kak Catherine sendiri, kira-kira nih ya, boleh nggak diedukasi gitu ke anak-anak sekolah terutama supaya paling tidak sejak dini nih sudah terjadi pencegahan ini gitu kan, jangan sampai jadi hal yang tabu padahal harusnya kan ini diketahui dari sejak dini gitu. Gimana kira-kira Kak? Ya, kalau menurut kakak ini sangat penting. Sepintas kita lihat dari belakang, saya tahun 2015 saya pernah bergabung di pertemuan dinas pendidikan di Kota Medan ini, dan saya pernah menyuarakan ini. Saya sangka dinas pendidikan Kota Medan masih punya tulisan terkait saya, bagaimana saya menyuarakan bahwa edukasi terkait HIV ini perlu kepada anak ya, mungkin dari SMP. Saya sangka juga dari SD perlu, tapi mungkin ada tingkat ya fase cara penyampaiannya itu memang harus ada prosesnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang dengan kasus yang sekarang ini semakin naik, sudah banyak kasus HIV ini datangnya itu justru dari usia remaja. SMP SMA gitu ya. Ya betul. Bahkan kita itu di 3 tahun terakhir ini kita pernah menangani kasus HIV di umur 13. Jadi saya sangka memang penting, tapi memang mungkin hingga pada detik ini pemerintah ya, pada umumnya pemerintah yang ada di Kota Medan atau Sumatera Utara memang belum menargetkan titik ini sebagai salah satu indikator yang harus dilaksanakan. Ya. Oke. Baik Kak, nanti kita tahan dulu ya kan? Ya, karena kita mau iklan dulu, mari kita dengarkan lagu kita dari Follow Band. Silakan.
Ya kembali lagi pemirsa, segmen kedua ini kita akan tanya-tanya lagi. Kita sebenarnya segen nanya-nanyanya kan Ji, karena takutnya nanti gimana gitu. Tapi sekarang ini sepertinya sudah masyarakat sudah banyak yang paham karena hidup berdampingan dengan yang terinfeksi itu jauh lebih baik, saling memotivasi, saling mendukung karena hidup masih panjang tuh ya. Tidak hanya sampai di situ saja. Mungkin bisa jadi kedepannya nasib mereka tuh lebih baik daripada nasib kita ya kan. Gizi sendiri menanggapinya gimana nih? Nah, setuju sekali dengan Bang Putra, apalagi dengan hadirnya kedua narasumber kita hari ini bisa berbagi dengan topik menarik yakni satukan langkah cegah HIV/AIDS dan jauhkan diri dari narkoba. Tentunya ini juga harusnya menjadi ruang edukasi juga kepada kita semua untuk bagaimana jika memang sudah terdampak penyakitnya, bagaimana untuk tetap semangat, bagaimana untuk tetap bisa melanjutkan hidup dengan baik pastinya, dan untuk yang belum atau mungkin ya mudah-mudahan kita semua masih terlindungi ya dari penyakit HIV/AIDS ini, dan tentunya kita bagaimana bisa untuk melakukan pencegahan itu yang memang menjadi target dan juga apa yang kita harapkan. Baik, dan kita lanjutkan kembali Bang Putra terkait dengan topik menarik kita hari ini. Tentunya kita ingin lebih mengenal lagi seperti apa HIV/AIDS ini. Betul sekali Bang Putra. Dan saya ke Kak Catherine terlebih dahulu karena ini berkaitan dengan perempuan dan anak pastinya ya, yang memang menjadi tumpuan. Artinya tumpuan yang bisa melahirkan generasi bangsa, dan disinilah perempuan ini berperan untuk bisa mencetak juga generasi bangsa yang pastinya ke depan bisa memiliki masa depan yang cerah. Dan hal ini Kak Catherine sendiri, kalau dari IP sendiri gimana nih melihatnya? Apakah memang perempuan ini sebegitu banyaknya menjadi korban dari penyakit ini, dan bahkan juga bagaimana dengan anak-anak gitu? Ya, seperti apakah apa? ini juga gitu ya kan? Silakan Kak. Ya. Kalau kakak lihat kan perempuan ini menjadi korban kebaikan ya, korban kesabaran kayak gitu kan, karena dia kan sebagai ibu rumah tangga ya. Kita tahu ibu rumah tangga itu kerjanya rumah dan dapur kayak gitu. Nah, akibat dari ketidaktahuan ini, disinilah dia menjadi titik korban. Nah di sini IP hadir menjadi sumber informasi kepada teman-teman perempuan yang ada di luar sana, bagaimana mereka menyadari sebenarnya seorang perempuan yang ada di rumah itu dia resiko apa kayak gitu. Nah salah satunya nggak menginterogasi suami sih, tapi salah satunya harus hal-hal yang harus perempuan gerakan sekarang ini di dalam keluarga. Memang ada yang namanya ruang keluarga ya. Ya kalau kita lihat kan banyak sekarang ini memang keluarga kaya kayak gitu, punya duit segala macam, apapun tersedia, tetapi ruang untuk keluarga ini sudah tidak ada, yang akhirnya suami itu yang memiliki aktivitas yang lain dan istri juga sibuk dengan layanan-layanan yang di rumah, yang akhirnya kedua insan ini antara suami dan perempuan mencari aktivitas sendiri yang menurut dia itu adalah hiburan di dalam dirinya. Nah, IP dalam hal ini menjadi menjadi bagian yang paling utama. Bagaimana perempuan di luar sana, baik yang sudah terinfeksi dengan HIV maupun yang belum, dia harus menyadari bahwa kuatnya fondasi keluarga itu adalah senjata utama untuk menyelamatkan keluarga dari resiko-resiko yang seperti yang kita bahas sekarang ini adalah dari virus HIV seperti itu. Baik, dengan melihat dan juga mendengar apa yang dipaparkan oleh Kak Catherine sendiri, barangkali kita dapat mengutip bahwa memang lingkungan keluarga sendiri memang itu fondasi penting di dalam bagaimana membangun komunikasi, Kak Catherine. Iya betul, sangat betul. Jadi memang kita sih berharap bahwa keluarga itu tidak hanya kaya akan uang, tidak hanya memiliki rumah yang mewah, tetapi di dalam ruang keluarga yang sangat sederhana itu terbangun satu ruang keluarga yang memang itu ada keterbukaan satu sama lain. Kita tidak memungkiri antara suami dengan perempuan dalam keluarga itu punya selera yang berbeda. Nah hal ini yang harus digali di dalam keluarga agar terhindar dari keinginan-keinginan yang tidak diinginkan oleh pasangannya seperti itu. Oke, gitu. Ini Abang mau nanya ke Bang Eben dulu nih. Bang Eben, tadi kan ada nyampaikan bahwasanya makan obat harus rutin, ya kan? Itu
biar pemirsa juga pada tahu nih ya kan. Obatnya mahal atau gratis kah atau ada program pemerintah kah gitu? Untuk pengobatan HIV yang biasa disebut antiretroviral terapi, itu beberapa kombinasi obat sudah bisa disubsidi penuh oleh pemerintah. Oh dia banyak berarti Bang, bukan satu macam. Ada beberapa jenis, gitu. Jadi sangat membantu sekali karena jumlahnya ya kalau dirupiahkan ada berkisar antara 350.000 sampai 5 jutaan per bulan itu. Karena dengan adanya bantuan pemerintah, teman-teman ODA bisa mengakses layanan kesehatan dan mendapatkan obat secara gratis. Ya, untuk pemeriksaannya sendiri mungkin nanti sambung Kak Catherine boleh menyambung juga ya kan. Di mana gitu kita bisa mendeteksi itu gitu. Apakah di vaskes-vaskes biasa sudah bisa? Sudah ada beberapa puskesmas di Kota Medan dan beberapa rumah sakit baik punya pemerintah maupun swasta yang memberikan layanan pemeriksaan secara gratis untuk pendeteksian HIV. Gitu. Tapi setelah nanti terdeteksi ada virus, artinya HIV positif, kalaupun nanti dibutuhkan ada pemeriksaan selanjutnya, sebagian itu masih belum ada sebagian masih belum gratis. Gitu. Tapi sebagian sudah ada. Pemeriksaan lanjutan ini boleh di-spill, mungkin Kak Catherine menambahkan apa kira-kira berupa apa? Mungkin saya tambahkan dulu itu. Jadi untuk pemeriksaan terkait HIV ini sekarang di hampir semua puskesmas sudah bisa dilakukan. Itulah namanya VCT. Tapi memang seperti yang disampaikan Bang Toton tadi bahwa di Kota Medan ini tersedianya layanan PDP masih 21 layanan dan yang lainnya itu hanya menyediakan VCT yang dalam maksudnya itu masih layanan satelit. Jadi kalau contohnya di salah satu puskesmas ini dia belum PDP, ketika ada kasus HIV positif maka dia akan merujuk kepada puskesmas atau rumah sakit yang sudah menyediakan ARV. Gitu. Seperti itu. Lalu apa pemeriksaan lanjutannya tadi? Apa kira-kira dilakukan itu Kak? Nah kalau tahap setelah mengetahui status itu memang ada yang namanya itu pemeriksaan, contohnya itu laboratorium. Oh lebih detail lagi lah gitu ya. Nah untuk pemeriksaan ini jika nggak memiliki BPJS biayanya cukup mahal ya Bang ya. Di atas 800.000 gitu. Seperti itu. Ya, tapi kalau pakai BPJS gratis gitu. Nah, untuk layanan-layanan yang sudah menyediakan yang sudah bekerja sama dengan BPJS itu ya bisa dipakai BPJS, tapi bagi layanan klinik pada umumnya ada juga klinik swasta memang belum bekerja sama dengan BPJS. Kan dia wajib umum. Nah, Medan Plus dan IP dalam hal ini bertugas untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang sudah terinfeksi dengan HIV bahwa untuk mengakses layanan ini tidak perlu berbayar, gitu kan. Ada layanan-layanan yang sudah menyediakan pelayanan gratis. Nah, mungkin kalau untuk beberapa layanan itu kita hanya membayar pendaftarannya. Ini yang menjadi momok atau gimana? Yang harus digarisbawahi bahwa gitu. ARV ini tidak dibeli, tidak dibayar, tetapi yang dibayar adalah pendaftarannya. Oke, registrasi gitu ya, lah. Betul, registrasinya. Nah, tetapi kalau dia memiliki BPJS maka semua itu akan digratiskan. Satu lagi Kak, ada tingkatan-tingkatannya nggak ini HIV ini? Mana tahu kan? Ada level-levelnya nggak atau sama semua Kak setiap orang? Oh iya, ada ya stadium 1, stadium 2, 3 dan 4. Ya. Jadi sebenarnya virus itu sama, mau di badan orang yang sudah stadium 4 sama virus aja itu juga jenisnya. Yang membedakan dia stadium itu mungkin stadium 1 dan 2 itu dia belum punya gejala lain masih virus HIV. Tetapi dia ketika sudah stadium akhir, stadium 3 dan 4 itu dia sudah punya gejala lain. Contohnya dia udah ada TB, ada tokso, bukan apa sih? Herpes, ada beberapa kayak raja singa gitu lah ya. Ya itu kalau untuk IMS-nya ya. Jadi udah ada penyakit penyerta lainnya. Itulah yang membuat dia itu udah masuk ke stadium lanjut. Nah, orang-orang berpikir
Kalau dia udah stadium lanjut itu sudah nggak ada lagi harapan Oh, seperti gitu. itu. Ini yang membuat orang ketakutan. Nah, hal ini juga bisa juga dimunculkan oleh petugas-petugas medis sebenarnya. Astagfirullah. Cara menyampaikan itu Edukasinya yang bikin malah ya, nakut-nakuti jadinya ya, ya. betul. Nah, inilah memang kita sangat bersyukur di Kota Medan ini ada Medan Plus yang memang itu menjadi jembatan utama untuk menyampaikan informasi sebenarnya di luar dari ruang lingkupnya medis Iya. ya. Satu lagi sih ke Bang Eben dulu nih kan. Iya, Mungkin penularannya Bang, ya kan bisa diedukasi juga kepada pemirsa kan. Dari hal-hal apa aja. Jangan-jangan nanti nengok-nengok gini aja wah udah Tertular. iya kan nggak mungkin ya kan. Ada juga stigma-stigma masyarakat Iya. yang berbeda juga kan. Ya Kita sampai harus salaman pun luruskan. nggak mau gitu kan. Iya, yang jelas HIV itu ada di 4 cairan. Yang pertama darah, yang kedua cairan sperma, yang ketiga cairan vagina, yang keempat air susu ibu. Oh. Nah, jadi dari 4 cairan ini kira-kira kegiatan apa yang bisa bertukar cairan ini? Kalau lewat darah, ya pengguna narkoba suntik biasanya suka tukar-tukaran jarum, di Jarum situ ada tadi. sisa darah, atau transfusi kurang bersih, steril, atau manikur pedikur. Itu juga harus pastikan steril itu, alat cukur, semua yang berhubungan dengan darah itu pastikan itu baru. Jangan sampai nanti bekas orang dan nggak tahu orang itu pakai berdarah atau tidak. Oh gitu. Nah, kemudian yang cairan sperma ya udahlah nggak usah dijelasin kegiatan apa ya, ngapain gitu kan. Ya. Yang air susu ibu pun ya itu pasti anak-anak lah, masa bapak-bapak minum air susu. Iya betul juga. Ya, yang paling bahaya ini Darah tadi. darah dan cairan sperma ini. Orang dewasa. Ibu hamil, Ibu hamil. apakah ada resiko terhadap bayinya? Mungkin Kak Catherine bisa menjawab hal ini. Ya, kalau dibilang resiko pasti ada resiko. Ya, Bahkan kepada PDHA perempuan dengan HIV yang sudah mengonsumsi obat sekalipun pasti ada resikonya kayak gitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh teman-teman IP, bagaimana seorang perempuan yang ingin melakukan program atau memang sedang hamil, kondisi anaknya itu tetap aman. Nah, salah satunya itu dengan mendorong bahwa harus minum obat teratur. Jadi pengobatan obat tadi, ARV ARV ini tadi. tidak hanya diminum begitu aja, ada jamnya dan itu jamnya harus teratur. Karena efisiensi fungsi obat itu ada gitu, ada yang 12 jam, ada yang 24 seperti itu. jam. Durasi lah ya. Iya, betul. Oke. Tetapi memang masih banyak yang sudah mengonsumsi ARV kurang memahami fungsional kedisiplinan untuk mengonsumsi obat. Oke, baik Kak, nanti kita sambung lagi nih Ya, kan siap. mengenai ini karena ada yang mau nyanyi lagi nih Kak, ada yang mau lewat sip, dulu. sip, Baik pemirsa, kita sambung pada segmen berikutnya. Silakan follow band. Ya baik pemirsa, segmen ketiga ini kita akan tanya-tanya lagi apa yang mungkin bisa disampaikan ya kepada pemerintah terutama ya kan sih, karena pasti peran pemerintah ini dominan lah di sini ya, bahkan ada kepres yang mungkin saja harus dilaksanakan di setiap instansi pemerintahan, dan ini bagaimana mungkin Sisi sendiri kan melihatnya seperti itu ya kan. Iya betul Bang Putra, dan tentunya juga kita berharap bahwa memang kalau tadi saya mendengar dari kedua narasumber kita bahwa ternyata anak-anak juga banyak yang menjadi korban dari HIV/AIDS ini Bang Putra. Tentu ini menjadi hal yang memprihatinkan bagi kita dan jadi alarm untuk kita bersama. Dan tentunya saya ingin bertanya kepada Pak Eben ya terkait dengan Medan Plus sendiri, seperti apa nih pendampingan Program-program terhadap anak-anak yang ya. memang menjadi orang-orang yang anak-anak yang memang beresiko ataupun yang memang sudah tertular dari HIV sendiri, untuk bagaimana membangkitkan dan juga membentuk mentalnya agar siap secara fisik maupun dengan mentalnya sendiri Pak Eben. Ya. Ya kami kan melakukan pendampingan tidak terbatas kepada dari sisi usia, semua umur, semua golongan, semua agama, suku kita dampingi, karena HIV sendiri tidak mengenal itu, semuanya dihajarnya mau agama apa, suku apa, umur berapa gitu. Jadi kami tidak mau kalah dengan HIV. Nah, memang untuk khusus anak itu yang menjadi perhatian bagi kita semua. Mereka kan masih panjang sebetulnya Perjalanan hidup mereka, ya kan? Jadi kita memberikan pemahaman terutama sama pendamping atau orang tua atau keluarga, bagaimana mereka bisa berperan lebih aktif dalam memantau kesehatan anak-anaknya. Walaupun ada juga sebagian besar dari anak-anak itu yang
akhirnya sudah yatim piatu juga. Ya Allah. Akhirnya tidak ada orang tuanya, sudah meninggal karena AIDS tuh sebelumnya. Jadi kami banyak metode. Ada yang kami titipkan ke panti asuhan. Panti asuhan tadi mereka nginap di situ, punya orang tua asuh sendiri. Ada juga satu kelompok mereka orang tua dan anak di situ, markombur di situ, mereka berbagi cerita dan sebagainya. Ada juga yang mereka memang masih tinggal sama orang tuanya, entah sama opungnya, sama neneknya, begitu. Jadi kita memberikan pelatihan kepada para pendamping yang setiap 24 jam tinggal bersama anak-anak itu. Anak-anak kan juga minim pengetahuan dan juga mereka juga terbatas. Gitu. Jadi ada cara sendiri bagaimana memberitahukan mereka obat yang harus diminum itu. Ini vitamin buat kamu sehat kuat kayak Superman dan sebagainya. Oh iyalah, karena masih anak-anak ya kan. Nanti pada waktunya nanti mereka pasti akan mulai bertanya kan. Ini obat apa nih? Obat apa sebetulnya? Nah, itu ada lagi cara disclosure, cara memberitahukan status mereka. Itu kita akan lihat kesiapan mentalnya mereka. ya. Tapi dari orang yang kami dampingi khususnya anak-anak, yang paling senior sekarang itu udah sampai 18 tahun sudah usianya. SMA lah ya. Iya, sudah ada yang menikah. Oh iya. Jadi dia terinfeksi sejak lahir ya. Itu. Jadi ada juga tadi yang kasus dibilang Katarina umur 13 tahun. Itu dia terinfeksi akibat perilaku yang umur 11 mungkin udah kena. Ya. Izin, Bang, maaf jangan sampai jadiin juga lah. Kalau setelah tadi yang umur 18 tadi ingin menikah misalnya, apakah harus dengan sesama orang dengan HIV/AIDS atau boleh dengan yang belum terinfeksi? Cinta nggak bisa diatur, Bang. Nah, ini kan pertanyaan masyarakat ya kan? Iya. Ya. Kalau dia jatuh cinta sama sesama HIV boleh. Kalau dia jatuh cinta sama dengan orang HIV dan si orang HIV mau menerima, ya silahkan. Nah, itu bagaimana Kak Keter mungkin menanggapinya? Ya, kalau kita bicara seperti yang disampaikan Bang Datan ya, bicara cinta itu nggak bisa kita kotak-kotakkan gitu. Nah, kebetulan dia menikah dengan non odif ya, tapi memang dia sudah tahu status. Betul. It's okay aja. Sebenarnya seperti yang Kak sampaikan tadi, bedanya masyarakat luas dengan orang dengan HIV itu adalah statusnya ini, status medisnya aja. Kalau dibilang kesehatan, kita bicara sehat-sehat juga ya sehatnya, kayak gitu kan. Kalau dia udah teratur minum ARV ya Bang ya, dia nggak terlihat karena memang kita garis bawahi bahwa orang dengan HIV itu tidak ada indikasi yang bisa dilihat. Pengobatan sekarang sudah jauh lebih maju. Jadi ada istilah namanya U sama dengan U, untransmitted, undetectable. Jadi ketika virus sudah tidak bisa terdeteksi oleh alat, dia daya tularnya semakin berkurang. Jadi sebetulnya ya tadilah seperti gitu. Kalau dia sudah mau menikah dengan orang non HIV, bagaimana kita mengejar supaya virus si orang HIV ini tidak terdeteksi lagi? Bukan nggak ada ya, tapi alat tidak sanggup mendeteksi. Dan itu daya tularnya semakin berkurang. Oh seperti itu aja. Oh begitu. Saya pikir malah makin jadi kuat ya. Oh syukur ada edukasi ini ya kan. Jadi kita bisa memberikan informasi yang tepat bagi para pemirsa. Jadi jangan sampai tabu ya kan atau malu gitu ya kan. Ini khawatir seperti itu. Nah kalau dari Kak Keter sendiri, pemerintah nih, harapan dari kakak lah ya kan, dari IP mungkin ya kan ke pemerintah nih. Ya kalau harapan saya satu-satunya terhadap pemerintah yaitu adanya perhatian yang lebih lebih kuat terhadap orang dengan HIV, karena kalau kita lihat sekarang ini kan populasi orang dengan HIV ini kan nggak hanya orang dewasa, banyak anak-anak. Nah mereka yang sering ini menjadi korban karena memang mereka belum mendapatkan perlindungan terhadap stigma. Harapannya pemerintah dalam hal ini punya peran penting bahwa HIV ini bukan hal yang harus ditakutin, tapi hal yang harus diwaspadai. Nah, bagaimana cara kita mewaspadai ini adalah edukasi. Kalau saya lihat di lingkungan sekolah belum ada edukasi yang merata terhadap HIV. Memang ada beberapa sekolah. Nah, kebetulan saya kan cukup aktif dengan kegiatan-kegiatan genre ya. Ada beberapa sekolah memang duta genre ya. Ya, ada beberapa sekolah memang informasi terkait HIV ini sudah ada. Tapi banyak sekolah yang memang sama sekali belum memahami, bahkan dianggap itu nggak bagian dari pendidikan.
Nah, hal ini yang Wah. sangat kita harapkan khususnya ini dari Kementerian Pendidikan ya, bahwa hal ini sebenarnya bagian dari isu pendidikan, karena ilmu ini harus dimiliki oleh setiap orang untuk mawas diri ya, agar hal ini tidak terjadi di dalam dirinya sendiri. Dan kedua, harapannya pemerintah memang betul-betul memperhatikan terkait pengobatan ya. Bukan hanya di Medan ini, di Indonesia ini memang pengobatan terkait anak ini masih sangat terbatas Oh, ya. khusus untuk anak beda berarti Ya, caranya ya kan? cuman obat yang digunakan anak pada saat ini keseringan itu menggunakan obat dewasa. Harapannya Kementerian Kesehatan dan pemerintah lainnya ini memang punya peran penting, bahwa memang ARV ini ada juga khusus untuk anak. Untuk dan anak, ya iyalah. gitu. Takutnya kalau terus menerus mengonsumsi obat dewasa, efek Baik. di dalam tubuh anak ini kan beda. Baik, mungkin kita sudah di akhir ini Kak ya Ya, kan. siap. Kita waktunya ini memang sebenarnya masih banyak lagi nih yang bisa kita tanya-tanya ya kan Zi. Tapi pemirsa, kita berikanlah kesempatan ya Zi supaya dua narasumber kita memberikan closing statementnya dan harapannya. Mungkin dari Bang Eben dulu, nanti langsung disambung oleh Kak Catherine. Singkat, padat, tepat. Silakan Bang. Pak Eben. Iya, kalau dari saya sudah banyak kemajuan pengobatan terkait HIV. Jadi saya berharap masyarakat tidak perlu menstigma lagi, dan kalau yang sudah terlanjur kena HIV jangan putus asa. Kami siap mendukung, kami siap menjadi bagian untuk solusi, karena HIV bukan akhir dari segalanya. Kita masih bisa melanjutkan kehidupan dengan sehat, dengan berintegritas, dengan punya harga diri, dan kita masih bisa punya harapan untuk bermanfaat buat negara, buat bangsa. Kalau ada yang mau datang ke tempat kami, kami ada di Seba Gerpang, Jalan Seba Gerpang, kantor kami, atau di Padang Bulan Pasar 7 nomor 45. Oke, terima kasih Bang Eben. Mungkin Kak Catherine Iya, silakan Kak. Ya, terima kasih. Sebagai penutup ya. Iya, Jadi silakan. untuk teman-teman perempuan se-Indonesia yang mungkin pada saat ini sedang menonton layar televisi TVRI, jadi baik itu yang sudah mengetahui status HIV-nya maupun yang belum, ayo mewaspadai diri dan mawas diri. Bagi yang sudah tahu status, ayo bangkit gitu. Carilah layanan yang bisa memberikan pengobatan, dan carilah teman untuk bisa memberi terbuka, karena orang dengan HIV membutuhkan adanya keterbukaan, Iya, keterbukaan, sharing, curhat-curhatan. Jangan takut dalam mengakses layanan, siapapun akan dilayani sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan. Oke. Dan bagi teman-teman juga yang mungkin membutuhkan koneksi yang lebih dekat, boleh dong menjapri kita dengan di nomor 0853 1299 2054. Oke. Kita pasti Ya, siap. membalas kalau ada. Siap, WhatsApp. terima kasih Kak Catherine, Sama-sama. terima kasih Bang Eben ya. Baik pemirsa, inilah akhir dari perjumpaan kita di Markombur ya. Tetap semangat ya, karena kami juga selalu akan mendukung para kalian-kalian di luar sana yang mungkin saja sedang menderita HIV. Terima kasih, saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Dan saya Ziva Zahrianis, kami ucapkan terima kasih pemirsa atas perhatian Anda selama 1 jam sudah bersama dengan kami di Markombur, dan hari ini kita akan tutup untuk pertemuan kita dengan topik satukan langkah cegah HIV AIDS dan jauhkan diri dari narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima persembahan lagu dari teman-teman kita. Selamat sore.